Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Abdul Jabar. Saya dari kelas 11C, nomor absen 13. Jadi tujuan saya di sini yaitu saya ingin membuat video tentang penjelasan bab 2, yaitu analisis korelasi dan regresi linear. Nah, yang pertama yaitu adalah analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi? Yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah dua variabel. Nah, untuk nilainya, nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nah, jika R sama dengan 1, menunjukkan korelasinya positif sempurna. Maka ketika variabel yang satu meningkat, maka variabel lainnya juga ikut meningkat. Nah, yang kedua, R sama dengan -1, yaitu korelasinya negatif sempurna. Nah, kalau negatif sempurna, yaitu ketika variabel lainnya meningkat, maka variabel satunya dia menurun. Nah, untuk yang ketiga, R sama dengan 0. Yang itu tidak ada korelasi. Berarti ini tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel. Nah, lalu ada korelasi produk common. Nah, ini tuh biasanya disebut dengan korelasi Pearson, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan hubungan linear antara dua variabel, yaitu dua variabel kuantitatif. Nah, untuk rumusnya ini adalah untuk mencari koefisien korelasi Pearson, yang dimana rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana R sama dengan koefisien korelasi Pearson, N adalah banyak sampelnya, X yaitu variabel bebas, dan Y-nya variabel terikat. Nah, di sini ada contoh soal koefisien korelasi. Nah, di soalnya sudah ada banyak iklan dan penjualan produk. Banyak iklannya yaitu 10, 12, 14, 16, 18. Penjualannya 20, 26, 28, 30, dan 31. Nah, di contoh soalnya sudah ada begini, dan kita disuruh menentukan koefisien korelasi dari data tersebut. Nah, kita langsung ke jawabannya aja. Nah, sini. Nah, dari yang ini kita pecah menjadi kayak gini. Jadi banyak iklannya yaitu X, penjualan produk yaitu Y. Nah, kita cari dulu masing-masing dari semuanya ini kita jadiin sigma. Jadi sigma itu yaitu penjumlahan dari seluruh masing-masing ini. Jadi misalnya 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 14. Nah, sigma X-nya yaitu 70. Kemudian ya Y 20 tambah 26 tambah 28 tambah 30 tambah 31. Nah, sigma Y-nya berarti sama dengan 135. Kemudian untuk S kuadrat yaitu 100 tambah 144 tambah 196 tambah 256 tambah 324, yaitu berarti sigma S kuadratnya yaitu 1020. Nah, untuk Y kuadrat yaitu 400 tambah 76 tambah 784 tambah 900 tambah 961, yang hasilnya sigma Y nya 3721. Nah, untuk sigma SC yaitu kita jumlah dari sini, yaitu 200 tambah 312 ditambah 392 tambah 480 tambah 558, yang hasilnya sigma SC yaitu 1942. Kemudian kita langsung lanjut ke contoh ke rumusnya aja. Jadi semua yang udah kita temuin ini, masing-masing sigmanya ini nih kita masukin ke rumus yang ini. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita kan udah ketemu tadi nih hasilnya, jumlah datanya ada berapa? Kita hitung aja jumlah datanya ada berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlah datanya ada 5. Nah, kita masukin aja di sini. Jumlah datanya itu 5. Nah, kemudian sigma SC nya. Tadi sigma SC nya berapa? 1942. Kita masukin. Kemudian dikurang sigma X yaitu 70. Lalu sigma Y nya 135. Kemudian per akar N, tadi jumlah datanya itu 5,
sigma x kuadrat, yaitu yang ini nih 1020, kemudian dikurang sigma x 70. Cuman di sini ada kuadrat, jadi kita kuadratin. Nah, dikali akar n-nya 5, sigma y kuadrat sama dengan 3721, yaitu terus dikurang sigma y. Sigma y-nya yang ini 135, tapi dikuadratin. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, kemudian dari ini kita langsung jumlahin aja semuanya. Kita udah langsung ketemu hasilnya ini, yaitu 5 kali 1942 dikurang 70 kali 135 menghasilkan 9710 dikurang 9450 per dari 5 kali akar 5 kali 1020 dikali 70 kuadrat dikurang akar 5 dikali 3721 dikurang 135 kuadrat menghasilkan akar 200 dikali akar 380. Nah, dari sini kita menghasilkan lagi 9710 dikurang 9450 menghasilkan 260. Kemudian per ini kita lanjutin aja karena belum ada pembagian, belum ada penjumlahan atau apapun di sini. Nah, kemudian di sini kita jumlahin nih ini nih 200 dikali 380 yaitu akar 76.000. Nah, akar 76.000 itu hasilnya 275,7. Nah, tinggal kita bagi aja 260 dibagi 275,7 menghasilkan 0,9431 yang berarti koefisien korelasinya yaitu menunjukkan sangat kuat. Ini positif ya. Nah, yang kedua adalah koefisien determinasi yang dilamakan dengan R kuadrat. R kuadrat atau R squared adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi linear dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nah, untuk nilai koefisien determinasi yaitu berkisar antara 0 hingga 1, di mana ketika variabel bebas mendekati 0, maka variabel bebasnya tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya dengan baik. Sementara misalnya nilai koefisien determinasinya adalah 1, maka variabel bebasnya dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik. Nah, untuk rumusnya yaitu R kapital kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%, yaitu R sama dengan koefisien korelasi persen. Nah, untuk contoh soalnya kita akan menggunakan contoh soal yang tadi sudah kita dapatkan jawabannya di penjelasan sebelumnya, yaitu tentang analisis korelasi. Nah, di mana jawabannya adalah 0,9431 untuk yang tadi saya jelaskan di bagian analisis korelasi. Nah, kita kan udah ketemu nih buat korelasi persennya. Kita tinggal masukin ke rumus saja. R kapital kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, 0,9431 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,89 dikali 100%. Jadi kita tinggal catat aja nih. Hasilnya adalah 89%. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan lagi pengaruh variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat sebesar 89%. Sementara pengaruh variabel lainnya adalah sebesar 11%. Nah, yang ketiga adalah model regresi linear. Apa sih model regresi linear itu? Yaitu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua variabel. Nah, biasanya itu model regresi linear ini, metode ini tuh biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan variabel bebas
dapat mempengaruhi variabel terikat. Nah, kita langsung ke rumusnya aja. Rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat, A yaitu konstanta, B-nya adalah koefisien regresi, X-nya itu variabel bebas. Nah, dari rumusnya ini kita pecah dulu untuk mencari A-nya. Nah, untuk mencari A yaitu sigma Y min BX per N, yaitu jumlah data. Nah, untuk mencari B-nya kita menggunakan rumus N sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, di sini udah ada tabel nih. Nah, tabelnya itu jumlah iklan dan penjualan. Jumlah iklannya ketika jumlah iklannya 2, 3, 4, 5, dan 6, maka penjualannya yaitu 3, 4, 6, 4, 5. Nah, dari sini kita langsung menentuin aja model regresi linear kayak gimana. Nah, untuk mencari suatu model regresi linear kita harus pecah dulu nih. Dari ini kita pecah menjadi seperti ini. Jadi jumlah iklan adalah X, penjualan adalah Y. X yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6, kita tambah semua nih, sigma X ketemu 20. Ya, kemudian Y nya 3, 4, 6, 4, 5, kita tambah semua menghasilkan sigma S 22. Kemudian X kuadratnya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Nah, yang ini kita jumlahkan semua menemukan hasil sigma X kuadratnya 90. Kemudian XY nya yaitu 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, 4 kali 6 24, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30. Nah, yang ini kita jumlahin semua ketemu sigma XY nya 92. Sebelum kita mencari Y sama dengan A plus B, kita pecah dulu. Yang pertama kita nyari B nya dulu, karena ketika kita mencari A kita membutuhkan B, makanya kita nyarinya B dulu. B yaitu N nya itu jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi ini sama dengan 5, sigma Y nya 22. Kemudian dikurang sigma X, ini maksudnya sigma X ya, sigma X nya 92. Kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, sigma X nya 20, sigma Y nya 22 per N nya 5, sigma X kuadrat sama dengan 90 dikurang sigma X nya 20 dikuadratkan jadi 20 kuadrat. Nah, dari sini kita menghasilkan seperti ini. Kemudian kita langsung jumlahin semuanya, dimana 5 kali 92 menghasilkan 460 dikurang 20 kali 22 menghasilkan 440 per 5 kali 90 menghasilkan 450 dikurang 20 kuadrat menghasilkan 400. Nah, dari sini kita kurangin 460 dikurang 440 yaitu 20, 450 dikurang 400 adalah 50. Nah, 20 per 50 atau 20 kali 50 sama dengan 0,4. Nah, B nya itu 0,4. Kemudian kita cari A nya. A nya itu rumusnya sigma Y dikurang BX dikurang B sigma X per N. Sigma Y nya yaitu 22, terus B nya tadi 0,4, terus sigma X nya 20. Jadi dan N nya 5. Kita langsung jabarin aja. 22 dikurang 0,4 kali 20 yaitu 22 kurang 8 per 5. 22 kurang 8 14, dan 5 nya kita langsung pindahin ke sini. Hasilnya 14 bagi 5 yaitu 2,8. Jadi kita tentuin model regresi linear dengan yang udah kita dapetin nih, Y sama dengan A plus BX, dimana A nya adalah 2,8, B nya itu 0,4. Nah, kita pindahin yang ada konstannya di depan jadi 0,4S plus 2,8. Nah, mungkin sekian dari penjelasan yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.